Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihah SPD, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bersama Bapak Ibu guru hebat di SDN Negeri 1 Telaga Baru. Pada siang hari ini, kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat akan mempresentasikan tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya posesif di sekolah melalui keyakinan kelas di SDN 1 Telaga Baru. Di sini kami sebagai CGP ada dua, saya sendiri Taufik Burahman dan Ibu Solehah, sama-sama di Angkatan 9. Di dalam melaksanakan presentasi ini, kami berdua hadir di sini dalam melaksanakannya. Ada beberapa hal di dalam materi diseminasi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Restitusi segitiga. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada perubahan paradigma. Kegiatan ini akan dapat kita ilustrasikan nanti. Kita minta satu orang guru untuk maju ke depan untuk melakukan ilustrasi seperti apa yang dijelaskan pada gambar ini. Kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Di dalam uraiannya, sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kertas tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi melalui kesempatan ini saya minta satu orang guru untuk maju ke depan atau dua orang. Mungkin Bu Guru Mira bisa maju ke depan sama Bu Guru Ella. Jadi dua orang guru akan maju ke depan. Bisa untuk kertasnya? Saja ya? Ya, boleh. Jadi ada berbagai upaya nanti, ada yang merayu, ada yang mengancam, tapi apakah si yang memiliki atau yang melakukan kepalan tangan akan siap untuk merubah prinsipnya? Coba Ibu Guru Solehah maju ke depan, bisa bantu untuk ilustrasikan. Bisa pegang mic satu? Ayo Ella, bujuk saya biar saya kasih ini. Oke, sedikit terkait next. Ya, terkait masalah perubahan paradigma. Maksudnya pertanyaan di sini adalah
Ibu Mira nanti selaku A dan Bu Ella selaku B. Artinya apa? Bu Mira akan membuat sebuah ungkapan tulisan yang di dalam genggamannya itu adalah sebuah prinsip yang bagi dia sangat penting. Apakah nanti dengan Bu Ella dengan merayu atau bagaimana caranya untuk bisa merayu Bu Mira untuk membuka kepalanya. Tetapi di sini tidak mesti harus terbuka, tergantung Bu Mira apakah dia mau membuka atau tidak. Karena bagi dia bahwa di dalam genggamannya itu adalah sebuah prinsip untuk dia. Oke, saya serahkan ke Pak Guru Taufik. Ayo Bu Guru, tadi kan Bu Guru sudah menulis prinsip. Bisa Ibu Guru membagi kepada saya? Karena Ibu Guru kan Ibu Guru yang baik hati, tidak sombong dan suka berbagi. Ya, boleh berbagi Bu Guru? Dengan tulus hati. Tapi ada imbalannya. Boleh apa imbalannya? Imbalannya nanti ya. Ini soalnya terlalu mahal kan. Silakan. Imbalannya dengan apa Bu Guru? Yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Nanti imbalannya akan Ibu Guru akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik yang tidak pernah Ibu duga. Kalau Ibu mendapat imbalan dengan materi itu tidak ada apa-apanya. Nanti Ibu akan mendapat imbalan yang tidak pernah Ibu Guru bayangkan kalau Ibu Guru mau membagi apa yang sudah Ibu Guru tulis itu. Oh, benar? Iya. Benar, ada Iya, imbalannya? Iya, kalau sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan tulus hati, otomatis kita akan mendapatkan sesuatu yang berlipat-lipat ganda yang akan kita dapatkan. Ini sesuatu yang sangat rahasia. Jadinya saya tidak kasih. Bagaimana Bu Guru? Enggak mau. Ya Bu Guru ya, mau sudah kan Bu Guru itu. Enggak mau. Oke? Oke? Ibu Guru akan berbagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan. Oke, kita beri aplaus kepada orang guru yang tampil ke depan. Sedikit Pak, saya menambahkan terkait masalah perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini adalah suatu perubahan yang akan kita lakukan. Bagaimana kita merubah suatu pendapat yang tadinya belum positif menjadi sesuatu yang positif. Nah, di sini perubahan paradigma tadi yang kita lihat bahwa Ibu Mira menganggap bahwa suatu prinsip itu sangat tidak bisa dibagi dengan siapapun. Itulah suatu prinsip yang dipertahankan oleh Bu Mira. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Guru Taufik. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dipahami dari apa yang kita ilustrasikan tadi Bapak Ibu enggak? Oke, kita minta untuk Bu Guru Soleh untuk melanjutkannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini waktu sudah siang juga, tidak apa-apa kita lanjutkan. Saya lanjutkan terkait masalah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi di sini terkadang kita sebagai guru itu kita bingung, apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman di sini yaitu suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada siswa itu kepada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lalu yang konsekuensi yaitu akibat atau pengaruh dari suatu perbuatan atau tindakan. Di sini kita menstimulus dulu sedikit terkait masalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita melihat tindakan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah. Nah, Ibu Bapak coba bisa melihat apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita akan melihat sama-sama. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, next kita yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, next. Kalau gitu kita melihat sama-sama ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang tadinya ya mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, di sini adalah suatu hukuman ya. Ini hukuman ya, Pak Zudrin ya. Ya, ini hukuman. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Ya Bapak Ibu ya, hukuman. Lalu yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah suatu konsekuensi. Ya, karena dia melakukan. Selanjutnya, keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk dalam konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kebetulan mungkin di salah satu sekolah itu dia memberikan aturan atau kesepakatan bahwa siswa diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, sehingga karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, maka diberikan hukuman. Oke, next. Oke, keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebelum keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, cuma sekarang kita kembali dulu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita memiliki peraturan kelas. Sebelum kita menamakan sesuatu itu menjadi keyakinan kelas, sebelumnya itu adalah peraturan kelas, di mana peraturan kelas dan keyakinan kelas itu memiliki pengertian yang berbeda. Artinya, kalau peraturan kelas itu masih menggunakan kata negatif, contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas, atau kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah dilarang membuang sampah di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita merubah dari peraturan sekolah atau peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas, maka kata negatif itu dihilangkan. Yang tadinya tidak boleh dibuang menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi tadi di peraturan itu tidak boleh membuang sampah di kelas. Misal contoh, setelah kita merubah menjadi keyakinan kelas, maka dia menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itu keyakinan. Kalau peraturan masih menggunakan kata negatif, yang tadi tidak boleh atau jangan atau dilarang, itu peraturan kelas. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam keyakinan kelas, kata-kata negatif itu akan hilang. Menjaga kebersihan, menggunakan pakaian dengan rapi di dalam kelas. Nah, jadi tidak boleh mengeluarkan baju di dalam kelas. Nah, itu peraturan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam keyakinan, kita tidak diberikan menggunakan kata-kata yang negatif. Oke, saya lanjut. Nah, di sini beberapa sebenarnya di sini di dalam keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Namun di sini saya gabung saja antara peraturan menjadi keyakinan menjadi nilai-nilai kebajikan. Contoh, di dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lalu keyakinan kelas apa yang kita bisa ambil? Yaitu tanggung jawab. Oke, next, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas apa yang kita bisa ambil? Yaitu menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain dengan berkomitmen. Nah, artinya dengan berkomitmen ini siswa dan guru itu membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu disepakati antara siswa dan
guru. Oke, kita lanjut. Misalnya di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu yang saya maksud tadi Pak, kata-kata negatif. Jadi di peraturan ini masih muncul kata-kata negatif. Dilarang itu kata negatif. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, di dalam peraturan kelas lagi dilarang menggunakan narkoba. Nah, lalu masuk ke sebenarnya nilai kebajikan itu masuk di dalam kesehatan. Ini keyakinan kelas nanti belum saya ubah, namun nilai kebajikan juga masuk dalam kesehatan. Oke, peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang kita bisa lihat, menghormati orang lain dengan bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kita melihat nilai kebajikannya, keselamatan atau keamanan. Oke, nah di sini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan bertahan hidup. Di mana kebebasan dimaksud di sini adalah manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ingin bebas, sehingga apa yang menjadi ide-ide atau gagasan dia bisa menuangkan dalam suatu ilmu yang baru yang bisa dia terapkan di kelas atau di sekolah. Lanjut di kesenangan. Kesenangan ini di mana? Kenapa? Kesenangan itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Karena kesenangan setiap manusia itu membutuhkan yang namanya bahagia, senang akan sesuatu, bahagia dengan sesuatu, sehingga itulah yang dinamakan hidup. Dia akan masuk ke dalam kebutuhan dasar tadi. Setelah kita masuk ke kesenangan, kita masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kita butuh dikasih sayang? Karena di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada tumbuh rasa kasih sayang, itu kita tidak akan bisa merasakan hidup yang namanya hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang aman. Nah, langsung kita ke penguasaan. Nah, di dalam diri setiap insan manusia itu mempunyai rasa penguasaan, baik itu penguasaan diri, penguasaan terhadap apa yang ingin kita capai, penguasaan terhadap kita ingin bagaimana kita mampu menguasai sesuatu yang selama itu adalah hal positif. Oke, bertahan hidup. Nah, ini sangat-sangat intens dengan kita kata bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Nah, di dalam bertahan hidup kita sangat terkait dengan 4 kebutuhan dasar yang sebelumnya, yaitu kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Sehingga terciptalah kata bertahan hidup tadi. Oke. Nah, posisi kontrol di sini. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol guru. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, di sini kita banyak nih kalau posisi penghukum ini banyak sekali kita mengambil posisi penghukum ya. Ya mau tidak mau kita memang karena kita ilmunya kita harus dapat, jadi kita tahu nanti dalam penerapan posisi kontrol ya. Kita mulai dari penghukum. Nah, di sini nih kita sebagai penghukum, misalnya di dalam penghukum ini ada seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, fisik maupun verbal. Artinya verbal di sini ada yaitu dengan bahasa, kata-kata dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya penekanan dengan bahasa-bahasa itu yang dimaksud dalam verbal tadi. Selain kita sebagai penghukum dengan fisik, dengan verbal itu yaitu dalam menggunakan kata-kata atau bahasa ucapan ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contohnya misalnya siswa yang melakukan kesalahan itu akan kita lakukan pendekatan untuk membuat dia merasa bersalah dan dia akan menyesali perbuatannya itu. Oke, itu saja. Lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman.
Nah, pada posisi ini di sini tidak akan menyakiti karena di sini dia guru terhadap siswa itu memiliki posisi teman. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Oke, posisi pemantau. Nah, di sini posisi memantau yaitu memantau berarti mengawasi bagaimana tindak tanduk siswa kita dan selanjutnya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu siswa kita tadi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Oke, di sini di dalam posisi kontrol yang 5, kebetulan saya mengambil posisi manajer. Sepertinya agak silau. Oke. Posisi kontrol guru yang saya ambil di sini adalah sebagai manajer ya. Di mana yang pertama, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Itu sebagai manajer, pengelola. Oke, lanjut yang kedua. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif, suatu keberhasilan serta dalam diri mereka. Nah, di sini kita kembali ke apa sih itu restitusi? Nah, di sini kita melihat restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti sudah kita siapkan contoh video restitusinya. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapatnya Gosen 2004 ya. Oke, ini segitiga restitusi ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menggunakan ini sebagai penilaian atau tindak lanjut terhadap permasalahan siswa kita ya. Nah, di sini kita bisa melihat segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini setelah saya menggunakan beberapa kasus dalam penyelesaian masalah menggunakan ini cukup efektif untuk membantu anak-anak dalam penyelesaian masalah. Oke, yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam segitiga restitusi memiliki 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah saya melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi ini, alhamdulillah perkembangan yang saya rasakan terhadap siswa itu sangat pesat ya. Lanjut. Oke, di tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Di mana di dalam menstabilkan identitas kita bisa mengubah identitas anak dari anak atau orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak atau orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini setiap tindakan kita lakukan pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini di menanyakan keyakinan kita akan kaitkan dengan tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kita akan menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Oke, di kasus pertama di sini kemarin yang saya angkat bersama siswa yaitu ada salah satu siswa yang tidak terima bahwa tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ya, di sini kebetulan namanya Kasih tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya.
ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ini adalah salah satu kasus di mana kasus ini dalam penyelesaian masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini dalam penyelesaian kasusnya di mana bisa di start dulu. Ini adalah salah satu kasus yang akan kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Oh begitu, ya kalau kamu bisa jika berada di posisi kamu, itu juga akan berperan sama. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kamu? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya ya? Ya, berpuasa saya diam aja, terus saya menggunakan Ya, memang kamu melaksanakan dengan ibadah sebagai manusia. Ya, ibu sangat menghargai tindakanmu. Nah, yang tidak terbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai mengebelah meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dijalankan? Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak harus kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang? Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, sama sekali tidak ada kamu pasti tetap semangat ya. Sekarang silakan membantu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasih Fatir, kelas 9D, dan tahun lalu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri dari amalan karena perilaku teman setelah saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini merupakan contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Coba ditayangkan penangkapanmu di sini dengan malam. Dan dia hari ini Bapak lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Ya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Pak. Baik, kemudian berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki itu. Kemudian kita cari solusinya di sana ya. Kemudian sering datang terlambat pasti punya alasan ya. Kenapa sih kalian sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu di sini itu penting tidak berkurang? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Sepertinya kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak untuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, kemudian sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara menunjukkan apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat terlambat.
Baik, dan dia kami sudah menemukan solusinya dan akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak akan lama lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Oke, untuk video berikutnya tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daljan, kelas 6B MTS 1 Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi agar sekolah lebih. Saya tidak akan berjalan lagi, saya tidak selamat di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hal yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Sepertinya sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Kalau saya berikan yel-yel atau salam guru penggerak, siapa tahu bisa menular ke Bapak Ibu. Bisa tangan di kepala, tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Oke, terima kasih Ibu Guru Soda Terima kasih juga Pak Guru Taufik. yang sudah membantu dalam pelaksanaan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Tidak. Aku akan jelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Namun sebelum kita kepada keyakinan kelas, kita mengetahui dulu bahwa di dalam kelas kita sudah kita membuat peraturan kelas ya. Nah, peraturan itu bisa berawal dari peraturan sekolah menjadi peraturan kelas, dan hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas, di mana perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas yang pertama, kalau peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, contoh masih menggunakan kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Namun dalam keyakinan kelas sudah tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang positif, contoh misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu masih dalam peraturan. Nah, lalu kita akan merubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Hari ini kita akan mulai membuat keyakinan kelas, ya. Nah, tadi udah Ibu bilang bahwa suatu keyakinan itu bersifat tidak ada kata negatif melainkan kata yang positif. Nah, hari ini Ibu akan membagikan sticky note untuk kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian ketahui atau yang kalian yakini, ya. Nah, nanti setelah kalian membuat keyakinan kelas di dalam sticky note ini, kalian langsung tempelkan di keyakinan kelas papan keyakinan kelas yang sudah dibuatkan, ya. Oke, kita mulai. Kita akan bagikan satu-satu kepada masing-masing siswa. Ya. Kalian langsung menuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini. Untuk kita sama-sama sepakati ya.
keyakinan yang bisa kalian tulis, misalnya kalian tadi di dalam peraturan tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kelas. Lalu kita rubah menjadi suatu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi itu sudah kata positif ya, sudah tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Oke, silakan menulis keyakinan kelas yang kalian yakini. Kalian tulis itu sama, tapi tidak apa-apa. Nanti mana yang berbeda itu yang kita akan ambil menjadi sebuah kesepakatan sebagai keyakinan kelas kita, ya. Oke, coba sekarang ibu minta semua masing-masing siswa maju untuk menempelkan keyakinan kelas pada papan keyakinan kelas yang sudah ibu sediakan. Ya, silakan coba dari ini dulu, dari Rafa nanti paling atas, yang lain yang semua nanti menyusul. Ya, ayo kita apa maju? Maju tante. Ya, kalau begitu kita mulai dari Lina. Aku kedua. Kita di sini. Sini. Oke. Ambil Tasya. Angkat lagi. Oke. Yang sudah silakan langsung menempel ke kelas. Satu. Ini kayak adik biasa berbeda. Kuning adik biasa. Kuning
kelas 6B SDN 1 Telagawan. Bahagia dan sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan Nurholis. Saya kelas 6B dari sekolah SDN 1 Telagawan. Sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Putri dari kelas 6B SDN 1 Telagawan. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adahani, kelas 6B dari SDN 1 Telagawan. Sangat senang.